Selamat pagi penonton YouTube di mana saja Anda berada. Ketemu lagi bersama channel Fauzan Motor Channel ya. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas masalah Mio M3 atau Pino 125 yang seringkali suaranya kasar, gemelitik. Suaranya gemelitik, pokoknya sangat tidak enak didengar ya. Dan dalam video ini juga saya akan membahas apa saja penyebab dari suara kasar tersebut. Yang pertama, penyakit langganan pada Mio M3 atau Mio 125 itu berada pada piston dan blok. Yang mana piston dan blok Mio M3 ini rawan sekali mengalami kehausan, yang tentunya disebabkan oleh kurangnya perawatan pada oli. Yang kedua, kemungkinan juga oli yang dipakai bukan oli yang rekomendasi atau oli yang benar-benar asli yang dikeluarkan oleh PT Yamaha. Boleh dikatakan sering mendapatkan oli yang abal-abal begitu ya. Jadi yang pertama, Mio M3 sering bersuara kasar itu berasal dari blok, karena tingkat kehausan pada blok dan piston sudah sangat haus seperti ini. Nah, jadi kita masukkan piston, kita getok-getok, itu sudah terdengar suaranya. Nah, kita gedor aja menggunakan tangan, suaranya sudah sangat nyaring. Apalagi sudah dipasangkan ring, kita pasang ke motor kemudian dihidupkan, sudah pasti motor itu akan mengalami suara yang sangat-sangat tidak enak didengar. Oh maaf bro, ada iklan yang lewat itu, ada suara motor yang sangat keras sekali ya lewat. Mudah-mudahan tidak mengganggu video kita ya. Untuk pengguna motor ataupun mekanik yang masih pemula seringkali masih kebingungan untuk mengakali atau untuk memperbaiki motor yang seperti itu, karena dia belum mengetahui di mana saja letak kesalahan pada motor yang bersuara kasar tersebut. Jadi apabila teman-teman motornya suaranya kasar, gemelitik, sangat nyaring, bisa dicek melalui lubang knalpot ya. Sudah pasti di lubang knalpot itu sudah ada kerak-kerak oli, jadi pembakaran sudah bercampur sama oli. Itu yang pertama. Jadi apabila di knalpot itu sudah terdapat oli atau kerak-kerak oli yang banyak, apalagi sampai basah, berarti sudah dipastikan bloknya sudah minta diganti. Jadi saran saya ya, blok pada Mio 125 atau Mio M3 lebih baik lakukan pergantian daripada di quarter. Sebab biaya untuk quarter blok ini cukup mahal. Jadi lebih baik kita lakukan pergantian, dan harga bloknya juga itu bervariasi. Kalau yang bagus di tempat saya kisaran di angka 500 ribuan. Kalau yang menengah, yang merek-merek biasa itu ada yang berharga 300-an, pokoknya di bawah 300 ada juga ya. Itu yang pertama. Dan apabila kalian sudah melakukan pergantian pada blok, tapi suaranya masih juga seperti itu, masih bersisa, masih ada yang gemelitik, jadi kalian bisa mengecek pada bagian diksel. Pada bagian diksel kalian buka di bagian noken as. Nah, ini pada bagian noken as. Sebab noken as ini juga termasuk penyakit langganan pada Mio 125 dan Mio M3. Ini
Kalau kita lihat secara kasat mata, pada noken as ini tidak terjadi kerusakan apapun. Jadi dia sepertinya baik-baik saja, nampak baik-baik saja ya. Namun noken as ini apabila kita pasang, dia akan menimbulkan suara yang cukup berisik. Nah, bagaimana cara pengecekannya? Jadi untuk mengecek noken as pada Mio M3 Mio 125 ini, kita harus mengecek dengan sangat teliti. Sebab mengapa? Sedikit saja tingkat kehausan atau sedikit saja noken as ini mengalami kehausan, maka itu akan mengakibatkan suara yang cukup berisik. Jadi kita perhatikan pada bagian gunungan, noken as ini ya. Kita perhatikan dengan benar-benar teliti. Kita lihat, nah ini sudah tampak ya di layar kamera, ini sudah tampak. Ini sudah kemakan. Ini paling kalau diukur 0, berapa ya, 0, mili. Tapi suaranya sudah cukup berisik. Cuman di bagian sini aja yang mengalami kehausan. Ini nampak di kamera ya. Ini sudah sangat berisik, sudah menimbulkan suara yang cukup berisik. Jadi setelah kita periksa pada bagian ini, apabila sedikit saja ini sudah mengalami kehausan, maka ini juga harus diganti. Noken asnya harus diganti. Kita belikan noken as yang baru. Kita belikan noken as yang baru ya. Jadi pada teman-teman pemula ya, mekanik pemula, setelah kita lakukan pembongkaran pada motor yang suaranya sangat berisik tersebut, maka jangan lupa ya, biar kita tidak bolak-balik bongkar sana bongkar sini, setelah dihidupkan lalu bongkar lagi, kita pretelin satu persatu. Kita perhatikan pada bagian rocker arm juga, di situ ada bearing. Kita perhatikan apakah bearing itu sudah haus atau belum. Kemudian kita buka juga pada bagian noken as, kalian kita bersihkan. Kita lihat juga apakah sudah mengalami kehausan atau masih bagus. Apabila pada bagian noken as ini belum mengalami kehausan, semuanya masih baik-baik saja ya, masih utuh seperti yang satu ini. Nah, ini yang masih utuh. Maka sudah dipastikan suara yang berisik tadi, suara yang gemelitik tadi bukan berasal dari noken as, tapi melainkan kita harus mengecek pada bagian bloknya. Kita cek pada bagian blok dengan cara kita masukkan piston. Ringnya kita lepas dulu, kita masukkan ke dalam piston. Piston kita masukkan ke dalam blok ya, maaf salah ya. Jadi kita gedor. Nah, apabila sudah terdengar suara seperti ini saat kita gedor, maka blok ini harus kita ganti. Bloknya harus kita ganti. Kemudian apabila nokennya tadi sudah mengalami kehausan, nokennya juga harus kita ganti. Nah, mudah-mudahan apabila kedua-duanya sudah diganti, maka motornya akan kembali normal, akan kembali halus seperti sedia kala, dan yang berasap juga akan hilang. Untuk estimasi biaya itu tergantung daerah masing-masing ya. Kalau di tempat saya, biaya ini noken asnya kalau yang bagus kisaran angka 200-an ya, 200 lebih. Ada juga yang merek-merek lain yang harganya cuma 150 atau 170.000. Tinggal tergantung konsumen kita mau pilih spare part yang mana, apa mau yang bagus atau cari yang menengah saja.
Mungkin itu saja sedikit ulasan tentang penyakit langganan pada Mio M3. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula dan pengguna motor. Jangan lupa ya, di subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi tentang video yang terbaru dari channel Fauzan Motor Channel. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.